wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Juniarti dengan MPM 5019160. Saya dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum apa yang sesuai dengan di lingkungan sekitar kita. Simak video kali ini. Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Disdiknas, haruslah memiliki produk kurikulum yang cocok dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Jika hal ini tidak berjalan sesuai dengan karakteristik kebutuhan proses belajar, maka tujuan akan meningkatkan mutu pendidikan akan mengalami kegagalan. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, menentukan proses, pelaksanaan, dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dan dalam pengembangan pendidikan peserta didik, maka pengembangan kurikulum tidak bisa dikerjakan asal jadi. Perancangan program diorientasikan pada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan orientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang akan terjadi. Oleh karena itu, diharapkan kurikulum sekarang harus dirancang oleh guru bersama masyarakat pemakainya. Untuk bisa merancang kurikulum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seorang guru sangatlah memiliki peranan yang amat sentral atau penting. Oleh karena itu, kompetensi manajemen pengembangan kurikulum perlu dimiliki oleh setiap guru di samping kompetensi teori belajar. Saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum, bahkan belakangan ini terjadi 2 kali pergantian kurikulum, yakni dari KBK menjadi KTSP yang notabene-nya sama saja. Dunia pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya dalam hal rangka sosialisasi kurikulum. Namun, kegiatan ini tidak membawa pencerahan bagi guru, sebaiknya justru membawa frustasi karena membingungkan. Model berbagai kegiatan ilmiah selama ini hanya mendengarkan orang berceramah, tanpa action plan yang harus sehingga dapat dikembangkan oleh implementasi yang serius sehingga dapat di sekolah. Bahkan mungkin si penceramah itu hanya mampu secara teoretik, tapi bahkan miskin implementasi dan pengalaman, sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu kegiatan. Model kegiatan semacam ini tidak pernah dievaluasi, yaitu semacam penagihan dalam bentuk implementasi dari peserta kegiatan. Sebaliknya, guru yang mengikuti kegiatan ilmiah tanpa membekali dirinya dengan kegiatan tema yang akan diikuti, sehingga dalam kegiatan mereka asik mencatat apa yang diucapkan oleh pembicara. Padahal seharusnya penyelenggaraan kegiatan harus jauh-jauh hari mestinya dapat menginformasikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini tidak pernah dilakukan. Selanjutnya, akumulasi dari kegiatan tersebut dapat diprediksikan tidak ada perubahan kinerja yang dapat membawa ke arah peningkatan kompetensi guru atau mutu pendidikan. Pengalaman menunjukkan dengan berbagai pergantian kurikulum, tidak ada perubahan dan tampaknya tidak dijadikan bahan refleksi oleh Direktorat Pendidikan maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Sudah terbukti berkali-kali bahwa pergantian kurikulum tidak dapat membawa perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai kegiatan ilmiah, baik penataran guru, seminar, dan pelatihan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Kiranya sudah waktunya dipikirkan bahwa memberi bekal manajemen pengembangan kurikulum, teori belajar, dan dasar manajemen mutu terpadu bagi guru dan calon guru sangat diperlukan. Disinilah letak pentingnya LPTK yang mendidik calon guru yang akan menguji kompetensi guru. Guru saat ini sangat memandang kurikulum terlalu sempit, sebab masih banyak guru terlalu berpedoman pada silabus yang telah ditentukan. Bukannya proses pembelajaran demi penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik, bahkan orientasi pendidikan lebih didominasi oleh guru. Sehingga yang terjadi adalah pencapaian target penyelesaian dengan domain kognitif semata. Cara pandang ini sangat cocok apabila akhirnya
akhirnya adalah memperoleh nilai baik dalam ujian nasional agar lulus. Kognitif yang ditingkatkan, tetapi aspek sikap psikomotornya harus juga dikembangkan secara paralel. Jika seorang guru memandang kurikulum dalam arti yang luas, akan menuntut seorang guru untuk mampu berkreatif mengait perilakunya di depan kelas dengan konteks pembelajaran yang menjadi pengalaman dan dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga orientasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sejauh ini terlalu banyak guru memandang kurikulum secara sempit sehingga tidak heran pencapaian kurikulum yang ditetapkan tidak mencapai target atau tujuan yang dikehendaki, bahkan akan mengalami kegagalan. Belajar dari pengalaman, lalu timbul pertanyaan yang perlu kita kembangkan secara bersama, antara lain materi kuliah apakah yang diberikan oleh LPTK untuk mata kuliah kurikulum pendidikan dan teori belajar. Apakah dengan adanya kebebasan guru untuk berkreativitas dalam pengembangan kurikulum pembelajaran akan membawa ke arah peningkatan mutu pendidikan? Bagaimana dengan budaya kerja guru-guru kita, dan apakah sertifikasi juga mengarah pada pembedahan wawasan guru? Belajar dari pengalaman, lalu timbul pertanyaan yang perlu kita kembangkan secara bersama, antara lain materi kuliah apakah yang diberikan oleh LPTK untuk mata kuliah kurikulum pendidikan dan teori belajar? Apakah dengan adanya kebebasan guru untuk berkreativitas dalam pengembangan kurikulum pembelajarannya akan membawa ke arah peningkatan mutu pendidikan? Bagaimana dengan budaya kerja guru-guru kita, dan apakah sertifikasi juga mengarah pada pembedahan wawasan guru tentang cara pandang? Dalam manajemen pengembangan kurikulum, ada beberapa masalah yang akan didapati yang berkaitan dengan standar isi dan standar kurikulum. Yang pertama, bagaimana membatasi ruang lingkup atau keluasan materi. Kedua, bagaimana mengaitkan relevansi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ketiga, bagaimana memilih materi agar ada keseimbangan untuk peserta didik maju yang lamban belajar. Keempat, bagaimana mengintegrasi materi yang satu dengan materi lainnya sehingga tidak terjadi duplikasi. Yang kelima, diperlukan. Yang keenam, bagaimanakah agar materi atau kompetensi berkesinambungan dan berjenjang. Yang ketujuh, bagaimanakah merelevasikan artikulasi materi atau kompetensi secara menyeluruh. Yang kedelapan, bagaimana materi atau kompetensi yang diberikan saat menjangkau masa depan atau memiliki daya guna bagi peserta didik. Kedelapan persoalan ini harus kita mampu analisis oleh seorang guru sehingga dapat menciptakan serta mengembangkan kurikulum yang baik. Tentunya diperlukan verifikasi secara terus-menerus agar materi dikembangkan selalu update untuk kebutuhan pasar. Jadi, guru dituntut mampu melakukan. Jadi, sudah tidak relevan lagi jika kegiatan ilmiah hanya mendengarkan atau menceramah saja. Sebaliknya, action plan yang dapat menjawab terhadap pemahaman kurikulum. Dengan demikian, gurulah yang menjadi pengembang kurikulum. Sebaliknya, BSNP tidak menjadi line staff, cukup membuat standar kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam ujian nasional. Baiklah, itulah video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.